ini masih kayak kita bisa handle sendiri gitu dengan nggak mengandalkan tim yang terlalu jauh gitu. Cuman ada 2 tim yang terus ada timnya abroad juga sama itu tim-tim yang bukan inilah ya, walaupun mereka freelancer atau kita udah kayak satu keluarga gitu. Gampang gitu komunikasinya kan. Bedanya kan kalau di Wiro kan emang kebutuhan orangnya banyak, jadi studio-studio yang mungkin kita juga baru kenal juga ya mau ngomong kita harus kita perbantukan gitu. Ya nanti hasilnya tiba-tiba ngagetin Mas Klik gitu. Aduh kok hasilnya begini. Dari orang lagi. Iya. Aku baru. Nah, itu kan jadi kalau udah di production besar itu problem itu bukan hanya teknis tapi ya gitu kendala-kendala begitu taunya dapat orang yang nggak oke gitu kan, taunya nggak achieve target gitu kan, atau kualitasnya di bawah standar ya, itu akhirnya kita nyari lagi kan padahal waktu udah kebuang satu tim ya kan, akhirnya budget nambah lagi gitu. Ya itu kompleks gitu ya kalau jadi sebuah produksi yang apalagi terminnya telat gitu ya. Iya. Terminnya lancar kan Mas Wik? Iya. Tapi itulah perbedaannya itu ya Mas Wiro, kenapa yang ini lebih sempurna karena ini dari awal. Satu dari awal, keduanya jumlah shot dan skala produksinya masih di bawah nggak full ya. Tapi kita senang sih karena kita mengerjakan apa yang kita bisa achieve dulu gitu loh. Kayak naik tangga kan, nanti nambah lagi yang lebih berat lagi kan. Jadi yang penting yang setiap kali yang kita kerjain kalau bisa sempurna lah. Terus proses delivery-nya gimana? Tiap hari itu harus lapor berapa shoot yang selesai atau begitu selesai langsung dimasukin pakai apa? Dropbox atau Google? Iya. Ada pakai Dropbox Mas Klik yang manage. Kalau ini kita terjadwal ya Mas ya? Iya, terjadwal sih, ada presentasi tiap 2 minggu atau seminggu masalah. Ada juga ini online gini, meeting gini. Online belum musim Covid jadi ketemu aja. Kita datang ke rumah sutradaranya. Rumah direkturnya datang ngobrol. Karena kalau dia dengan ketemu langsung itu kan lebih dapat feedbacknya. Iya. Berarti sih studio Mas Gaga di Jakarta ini? Jadi saya di Bintaro. Oh di Bintaro, aku pikir di Bandung tadi. Iya, saya aslinya Bandung, cuma udah lama di sini dari 2004. Iya. Oke, Rifki, silakan Rifki. Komentar apa? Komentar tentang apa? Kartu hitam. Kamu habis ini kamu banyakin tutorial, Rif ya? Membuat ular. Kita kebetulan saya juga nonton di bioskop juga sih. Saya juga nggak nyangka bagus banget gitu. Lompatannya sangat gimana ya? Terus efeknya benar katanya perfect lah. Saya juga nggak ngelihat bahwa itu. Saya terutama ini nih yang shot yang ulat bulu ini. Saya kira awalnya boneka kan. Pernah lihat tusuk boneka. Oh beneran ternyata keren gitu ya. Jadi pas lihat backgroundnya ya. Iya. Ini roti tawar kan. Terus juga yang lihat juga Easter egg yang ada setan di depan mobil bagian akhirnya itu. Ada kuntilanak gitu di pas mobil mau keluar. Akhirnya Rifki habis nonton ini magang di sini ya Ki ya. Iya. Itu. Kayaknya perlu dilibatkan tuh proyek-proyeknya. Tapi habis itu tutorial. Harus bikin tutorial dia. Karena aku pikir gini loh, dari kita itu banyak kerja sibuk jadi nggak sempat bikin tutorial. Walaupun kalau breakdown aja kan susah ya mengira-ira ya. Dan kayaknya nanti kita sebagai pelaku industri akan lebih mudah untuk menemukan talent-talent baru dan otomatis produser atau filmmaker yang lain akan lebih banyak percaya ke CGI artis di Indonesia lah, kira-kira seperti itu. Sebagai contoh, Blender Indonesia dulu dari 2009 kita banyak tutorial PDF ataupun video sehingga orang makin mudah sharingnya. Mas Andi ada pertanyaan? Oh silent. Oke, aku
tanya tentang di luar teknis ini soal aktor nih. Aku beberapa kali lihat produksi film di Jogja maupun di Jakarta. Kebetulan ada link di banyak kan sutradara kan dari Jogja ya, atau banyak revolusi CGI juga dari Jogja, terutama yang lagi viral nih, nanti ada weddingnya pakai green screen. Oh iya. Oh iya itu. Ya, sama ngumpulnya. Iya, terus tidak banyak aktor green screen di Indonesia karena gini. Karena tentu berakting langsung ke orang sama berakting di kalau di titik apa itu atau di layar green itu akan lebih susah. Nah, itu ikut direct nggak kira-kira, Mas Keli sebagai supervisi, atau ikut menata di lapangan nggak? Kalau yang sampai berinteraksi itu belum pernah ya saya. Tapi kalau misalnya onset, ya belum pernah sih kalau maksudnya interaksi ke yang green itu. Tapi belakangnya nanti apa pasti dibilangin sama direkturnya. Oh gitu. Jadi bilangnya itu nanti misalnya itu halaman depan tapi tahun sekian. Kalau ada konsep artnya enak ya. Jadi si aktornya bisa membayangkan nanti jadinya seperti apa. Oh, berarti belum ya? Belum pernah kalau saya yang. Paling kita ini sih Mas. Kalau datang pun kan bukan mendirect aktor ya, tapi lebih ke memberi supervisi aja. Jadi misalnya apakah butuh tracking point di situ, atau mungkin perencanaannya kan misalnya ada cahaya dari mana nih, kita harus tambahin. Misalnya aktornya ngeluarin energi misalnya, ini tambahin lampu, misalkan harus ada cahaya dari arah tenaga yang keluar misalnya. Jadi harus kasih tambahan lampu. Itu didiskusiin teknis, bisa jadi sebelum syuting, nanti di saat syuting juga kita ngejaga supaya hasil syuting ini nggak jadi kendala di saat editing itu. Itu aja sih. Jadi emang kalau mengarahkan aktor itu kan emang bukan wewenang kita ya gitu sebagai VFX supervisor, tapi lebih ke hal-hal teknis aja yang menjadi pertimbangan gitu di nantinya di proses selanjutnya itu. Itu sih Mas. Itu dari tim VFX ada biasanya hadir juga waktu proses syuting begitu ya? Idealnya hadir. Idealnya hadir. Karena kalau kadang-kadang harus hadir sih. Karena kalau misalnya untuk proses produksi film itu ada praproduksi, jadi direncanakan yang perlu ada visual effect shot yang mana aja, terus secara teknis dibahas di situ juga. Kalau udah itu datang ke waktu produksi buat jagain aja. Kadang-kadang misalnya hal sepele, misalnya itu perlu tracking point atau enggak sih, itu perlu di green atau enggak sih. Jangan-jangan kalau dikasih green mah nyusahin kita nantinya. Oke. Jangan-jangan kalau markernya atau lakbannya kebanyakan bikin susah kita juga, jangan-jangan nggak perlu tracking point sama sekali. Itu sih intinya. Intinya ngejagain supaya biar kita gampang nantinya di postnya. Oke, selain itu tadi aktor, ini yang susah nih di luar teknik tentang bagaimana menghitung nilai proyek. Itu apa per proyek sekian ratus juta karena udah dipikirkan, atau per detik hitungannya. Nah itu gimana sebagai supervisi? Itu susah loh. Nggak usah nyebut angka ya, tapi lebih. Iya. Itu cukup susah sih, karena kerjaan visual kan cukup kompleks. Kita nggak bisa ngitung disamaratakan per second berapa. Iya betul. Bukan yang misalnya cuman clean up, rotoscoping, atau kadang yang kompleks sampai nanti background-nya segala. Susah sih. Ya biasanya kalau misalnya saya dapat tuh dari skripnya, dilihat dulu. Saya breakdown skripnya, scene mana yang butuh seperti apa di breakdown, terus diskusi sama direktur sama produsernya kira-kira yang dibutuhkan terus seperti apa. Habis di breakdown kan ketahuan estimasinya ada berapa scene. Tapi itu juga
bisa jadi acuan buat nentuin harganya berapa sih nanti. Betul. Nggak harus diskusi sama studio masing-masing, karena studio masing-masing kan mungkin lebih tahu kan untuk Ya. Kalau waktu awal-awal karir akan lebih susah lagi ya. Cuman sekarang kan udah mulai banyak puluhan bahkan mungkin ratusan job. Itu melesetnya ya dari iklan Mas, dari iklan kan banyak tuh. Melesetnya banyak nggak? Atau aduh nyesel aku karena kurang banyak misalnya. Melesetnya masih ada sih kadang-kadang. Tapi tetap maksudnya karena udah pengalaman jadi tahu, jadi kita selalu kasih range lah yang aman, yang kampanye kurang lebih sekian. Meskipun nanti juga ada jebakan Batman juga di tengah kan. Cintanya beda sama Chris juga ya. Oh gitu. Ngeloknya nggak di lock ya, cuman di omongan ya, nggak ditulis. Nah, hal seperti itu juga kadang makin seringnya untuk kerja untuk misalnya untuk film juga jadi makin tahu nih. Ntar ngeloknya lebih baik kalau misalnya udah offline breakdown misalnya. Tapi kadang produser tuh nggak seperti itu. Produser pengen tahu. Saya pengen tahu range harganya tuh di awal sekian buat estimasinya. Atau di PHP doang misalnya. Habis tahu ini nanti cari yang lain lebih murah. Ya, lebih murah. Ya itu kita ngalamin. Atau begini, misalnya Mas Kelly atau Mas Gaga di approach produser untuk mengerjakan proyek tertentu dengan shot-shot tertentu, jenis pekerjaannya sudah ditentukan ya. Tapi kemudian pernah terjadi nggak atau mungkin sering begitu sudah materi sudah ada, kemudian tapi ternyata perlu jenis pengerjaan yang lebih, misalnya yang di awal nggak dipikirkan perlu kerat atau perlu jenis prosedur seperti tertentu. Ini kayaknya perlu ini. Awalnya mungkin nggak perlu debu, tapi katanya perlu kerjaan-kerjaan tambahan tersebut sudah diperhitungkan dari awal atau belum dalam penghitungan. Atau ngasih bonus ya, terlalu mudah itu kayaknya itu bagaimana itu kira-kira? Kita mau kita pengalaman. Itu sering kejadian justru di film ya. Kalau di iklan kita gampang ya. Misalnya mau nambah additional cost. Kita kalau di iklan itu ya kita udah punya aturan lah. Kita sama-sama mengerti ya. Misalnya di brief apa, terus ada pekerjaannya beda, berarti kita negosiasi lagi. Nah, tapi kalau di film kita kadang-kadang disudutkan untuk ya kan kemarin udah deal nih, kita udah di angka sekian, itu yang kita perlu ngejelasin lagi yang mungkin jadi PR yang cukup berat ya buat kita untuk itu tadi hubungannya sama edukasi lagi. Dipikirnya kita mau untung lebih banyak, tapi kan kalau misalnya budgetnya nggak masuk, kalau misalnya ini ternyata penambahannya ini juga butuh biaya besar, itu kan resiko ke film yang lagi dibikin kalau misalnya hasilnya nggak sempurna dan dipaksain kita yang ngerjain, akhirnya ya belepotan gitu kan ngerjainnya kan kalau tadi misalnya pertanyaannya ngitung budget gimana, kalau saya sih ngitung budget itu pasti dari kerumitannya itu kita taksir kita kerjain dan berapa orang yang kita libatin, karena uang itu kan sebenarnya ukurannya itu untuk bayar orang gitu, untuk operasional gitu kan. Jadi waktu dan jumlah orang yang dilibatin itu menjadi variabel atau apa istilahnya? Variabel per penghitung ya. Iya gitu. Habis itu kita juga ya kalau mau aman ya pasti kita bikin buffernya lah atau untuk pengamannya lah, angka pengaman. Habis itu harus ada margin. Nah makanya bisa aja tuh sampai margin kita makan lagi gitu ya, sampai nggak ada untungnya gitu ya. Bahkan sebenarnya ada kerjaan yang mungkin minusnya banyak tapi kan kita juga khususnya ya untuk industri film itu kita tuh lagi berusaha membuktikan gitu kan bahwa kita tuh bisa, jadi kita coba ngedobrak barrier atau tembok yang mereka tuh asalnya VFX nggak mau deh, mereka khawatir jelek gitu kan karena pengalaman gitu. Nah itu yang coba kita tembus dulu bahwa ini enggak kok, kita bisa, cuman ya ini ada banyak hal yang harus dipahami.
visual effect di film, syutingnya ada kebutuhan khusus di syuting kan, atau perencanaannya harus lebih matang di production-nya itu gitu. Terus juga harus menyiapkan budget yang juga nggak sedikit pastinya, karena visual effect itu rumit, butuh orang yang banyak. Jadi memang kalau saya sendiri sih meleset di film itu hampir setiap film. Tapi kalau iklan gitu, kalau udah katam ya iklan. Kalau iklan gitu udah katam gitu. Jadi terukur lah, ini kan udah di apa ya, udah kita kuasai jumlah shot di iklan tuh paling berapa sih? Paling 10 shot. Ya durasi 30 sampai 15 sampai 60 detik gitu. Rata-rata 30 detik. Iklan itu 30 detik, hitungannya detik. Tapi lebih mudah dari film, ya lebih susah. Di iklan itu lebih susah di film panjang ya. Kalau film itu seru karena tadi challenging, terus ya mungkin adegan-adegan yang seru gitu. Cuman ya ini masih kita tuh industrinya masih sedang di proses awal lah untuk masih bangun trust ya. Jadi mereka harus memahami dulu visual effect itu dari termasuk budget dan waktu. Oke, menarik. Sampaikan, ini tuh rumitnya gini, butuh waktu banyak. Kita bandingkan mungkin dengan produksi ideal seperti apa gitu. Kita pastinya juga nggak lebih hebat dari mereka kan. Kalau kita kan dikondisikan kan lebih hebat dari mereka dengan budget dan waktu yang lebih sedikit, hasilnya harus sama kan gitu. Problemnya itu. Kalau kita dikondisikan sama dengan Hollywood, sama hasilnya. Iya. Ini terkait juga dengan masalah rencana depan, tapi juga ada hubungannya dengan komunikasi dengan tim produksi dan juga hubungannya dengan edukasi. Kira-kira seberapa bermanfaat atau seberapa bisa diterapkan tahap yang namanya previs dan tech visualization, techvis dalam untuk VFX. Jadi sebelum dibuat syuting, kita kira-kira kita buat versi 3D-nya, versi CG-nya dulu. Previs pastinya sangat penting sebenarnya. Bahkan kita bisa mentaksir lebih akurat ya kalau ada. Tapi selama ini bisa diterapkan atau memang masih sulit? Belum. Gitu? Kalau iklan sih banyak pakai previs ya. Oh, iklan selalu pakai previs. Paling nggak storyboard lah. Atau animatic ya. Stylomatic ya. Stylomatic, animatic ya. Jadi kalau iklan, karena iklan tuh industrinya udah lebih lama, dia juga udah sering pakai CGI gitu. Jadi lah gitu ya industrinya. Tapi kalau previs yang belum familiar, belum banyak digunakan berarti. Iya, sebenarnya kan bisa animasi ya kan. Nah, filmnya masih belum. Kalau Mas Klik udah pernah dapat ya, Mas? Yang terakhir sih ada yang balapan truk tuh, bikin grafisnya. Karena media yang dipakai film seluloid. Ini harus di planning dari awal. Maksimalin lah ya, jangan sampai gagal. Mahal itu. Soalnya memang kalau aku lihat ya, kebetulan ngikutin proses produksi syuting ya, live shoot itu beda dengan kalau aku di animasi kan semua tertata, terancang gitu kan, storyboard. Kalau diterapkan di film malah justru kadang-kadang mempersulit, Mas Adi. Makanya banyak kan video board bukan ke storyboard. Cuman aku yakin sih sampai saat ini orang mulai sadar atau mulai respect lagi kepada previs ya. Karena sebagai contoh gini, misalnya kamera kan di Indonesia rentalnya beda dengan di Hollywood ya. Yang per jam, di sini mungkin gelondongan atau per job atau semi sponsor misalnya dari Ari atau dari Alexa dan lain-lain itu. Dan rata-rata ya syutingnya itu rata-rata sebulan kalau yang project biasa ya. Kalau untuk
sampai 4 bulan lah kira-kira seperti itu. Tapi aku yakin sih teman-teman di film juga mulai menghargai revisi. Karena hubungannya dengan yang tadi diceritakan misalnya dengan oleh Mas Kelik tentang penggunaan tracking marker atau penggunaan green screen atau kira-kira mana elemen yang bisa CG kan yang bisa live kan bisa lebih background. Betul. Kendalanya budget dan deadline lagi nih. Kalau menurut saya emang harus di planning dari awal sih kalau macam yang berhubungan dengan dengan visual effect. Ada storyboard tuh ya sebisa mungkin ada, terus kalau syukur-syukur kalau ada, dan itu atau ya mudah-mudahan kalau misalnya ada pekerjaan lagi kita yang ngerjain di VFX bisa terlibat dari awal sampai segitunya. Atau gini Mas Klik, aku lihat sih misal gini, di Jepang itu kan ada animation director kalau di animasi ya, ada director animasi secara keseluruhan. Director filmnya atau manga artisnya. Nah, mungkin bisa pakai sistem co-director. Misalnya Mas Kli atau Mas Angga, Mas Jaga dan Abrar menawarkan diri untuk menjadi co-director di project itu. Itu aku yakin akan lebih baik sih. Karena cara mindsetnya dua jadikan satu. Nggak tahu, itu mungkin nggak di sini. Boleh masuk nggak? Sebenarnya sih kayaknya selama ini beberapa proyek itu yang gue rasain ya, biasanya tuh antara Mas Kalik atau Mas Gaga itu jadi tanda kutip animation director sebenarnya. Oh, udah ya. Sudah secara langsung. Secara fungsi. Secara fungsi sebenarnya udah. Secara rela. Ya, cuma secara hierarkinya enggak. Budgetnya enggak. Ya betul. Kita kan sayang sama kerjaannya. Daripada mempersulit di akhir ya, mendingan aku sukarela lah. Nah, aku mancing itu berat. Ya. Oke. Kayaknya sudah banyak yang kita bicarakan dan aku yakin mungkin next kalau kita bahas project lagi kita undang lagi lah. Aku pikir ini informasinya udah S4 inilah kira-kira. Udah S4 ya. Oke, satu pertanyaan terakhir soal bagaimana kalian mendapatkan resources. Misalnya begini, kalau di ArtStation atau CG Society atau di platform-platform Blender Market misalnya, mereka punya yang namanya artis yang sudah terdata secara online dan termasuk project-projectnya gitu loh, talent lah maksud aku. Nah, aku lihat di prosesnya Spider-Man memang ada dikerjain in-house di Sony, tapi ratusan yang ikut kerjain Spider-Man Force waktu itu banyak yang freelance dari seluruh dunia. Nah, bagaimana teman-teman di sini secara cerdas menurut aku ya mendapatkan resource dari CG artis? Karena di Indonesia ini kan platformnya nggak ada, ya kan? Dulu forum banyak, tapi kan kita susah. Nah, mungkin dari magang atau gedok tular atau apa? Mungkin pakai apa itu namanya? Biro jodoh atau apa? Itu kira-kira itu. Dan setelah itu pertanyaan sambungannya adalah bagaimana komunitas ini bisa membantu teman-teman di VFX artis untuk bisa mendirect atau mengumpulkan teman-teman untuk nantinya bisa diajak kerjasama. Oke, itu cukup. Siapa yang mau jawab nih? Ya tentu supervisinya lah. Saya agak, lo ada nggak? Kalau saya tuh biasanya saya masuk ke forum-forum juga. Kalau dulu kan ada sih IndoCG ya, zaman dulu ya. IndoCG.com kalau dulu itu udah nggak ada gitu. Terus habis itu ke Indonesia Animation Group ya, tapi kan udah pasif kan. Nah, makanya saya sekarang
member baru nih di Blender Army Indonesia Oke. Baru sebulan terakhir saya coba mau mengelirik-lirik juga gitu. Siapa tahu ada yang potensial ya kan. Gimana pun ya kita pasti harus nyari ke poolnya gitu. Di mana sih tempat ngumpulnya tuh orang-orang ini. Dan dalam sebulan terakhir sih saya ngelihat Blender Army itu juga sangat aktif ya postingannya ya. Dan itu senang kayak gairah gitu. Kayaknya wah ini seru nih, orang pada banyak belajar gitu. Di Blender Army, dan kita bandingin nggak beneran ini karena gara-gara di apa sih di forumnya Blender Army ya. Tapi ini real ya, maksudnya di grup lain ada. Kita ngelihat aktivitas postingannya ini lebih dinamis ya di sini ya kayaknya, karena softwarenya berubah-ubah soalnya. Iya. Iya benar. Selain itu juga kayaknya generasi sekarang ini kalau saya lihat kayaknya banyak kan yang belajar di Blender kan. Nah kan mau nggak mau kan kita yang tua ini kan udah harus mengikuti inilah ya, maksudnya perkembangannya. Kita kalau mau ngotot pakai anu nih yang saya pakai dari zaman dulu gitu. Nah kira-kira kalau itu kan sistem sistem pengepul ya intinya. Kita nyari kayak nyari jarum di jerami lah kira-kira. Iya betul. Nah, tapi kadang-kadang ini juga mas, ya sorry, nambahin dikit ya. Karena saya juga kan misalnya jadi diundang gitu ya, di salah satu acara dari sekian ratus orang ada satu yang kan gitu. Ada juga yang emang email ke kita juga kan, karena kita juga mungkin posting breakdown atau apa itu juga kan. Ada yang aktif ya, ada aktif. Iya, mungkin ada orang yang emang meng-email untuk magang, mungkin ada juga anak-anak magang yang datang terus kalau oke. Kira-kira butuh nggak platform, misalnya nih, karena Blender Army juga sedikit berbenah sekarang, pengen aktifin webnya lagi, mungkin kita bikin kayak Kreavi gitu, jadi kalau Kreavi kan lebih ke 2D ya, walaupun umum ya, mungkin nanti kita invite teman-teman yang sudah dalam tanda kutip sudah siap dipakai dalam tanda kutip, itu butuh nggak? Dan karena gini, kalau itu umum siapa aja boleh masukin, tentu ini berhubungan dengan kredibilitas. Misalnya kalau semua orang dipakai dan ternyata hasilnya mengecewakan kan juga kasihan satu secara brand, dan kita juga jadi merasa punya tanggung jawab ke si orang yang meng-hire gitu. Nah, kira-kira butuh nggak kira-kira seperti itu? Kalau saya sih butuh banget ya, kalau saya sendiri ya, karena ibaratnya di forum ini saya nggak tahu juga nih apakah nih orang bisa dipercaya atau enggak gitu. Jadi maksudnya si forum ini tuh bisa ngasih rekomendasi orang-orang yang memang entah itu dari kapasitasnya atau mungkin tanggung jawabnya dan segala macam, itu emang udah istilahnya udah diakui lah gitu sama forum ini gitu. Nah itu sangat penting sih mas, pasti penting banget. Kalau saya pribadi ya nggak tahu kalau di Blender Institute yang di internasional, mereka ada subscriber yang memang premium ya, yang kira-kira profesional. Untuk dari SDM-nya ya. Kalau saya biasanya yang udah pernah kerja sih, maksudnya dengan tim-tim yang pernah kerja sebelumnya sih. Saya belum pernah seperti, karena kalau Gaga kan dia punya studio, dia harus cari resource dan sebagainya. Kalau saya lebih cari studio atau cari orang-orang yang pernah kerja dengan saya sebelumnya. Masih butuh nggak sih? Butuh banyak nggak sih kira-kira? Butuh banyak. Kalau misalnya saya sebagai supervisor untuk film sih, saya lebih rekomen untuk ngajak gabung tuh satu yang udah satu tim misalnya, daripada eceran. Seperti timnya Gaga, Abrel itu kan juga misalnya kalau jadi maksudnya ikut gabung itu juga gabung dalam satu tim gitu. Legalnya penting nggak kalau studio legalnya? Enggak kalau menurut saya. Kontraknya berarti kontrak perorangan ya? Kontrak misalnya nih. Kalau kontrak sebenarnya per studio sih. Oh gitu. Kalau studio A, studio B, dan biasanya yang terakhir ini saya coba cari ya
saya juga pernah tanya sama Gaga juga dengan teman-teman yang pernah kerja untuk film, kira-kira studio mana sih yang kapabilitas untuk mengerjakan efek semacam ini bisa gitu. Jadi studio sih. Perorangan misalnya ada kerjaan yang kira-kira saya butuh tim kecil-kecil perorangan baru carinya. Intinya Mas Klik sih sebenarnya akan lebih rumit kalau itu perorangan satu-satu, tapi penanggung jawabnya dia sendiri gitu kan repot ya, maksudnya Iya betul. Ada satu tim, jadi kan udah satu misalnya studio komputer atau supervisornya lagi di dalam studio itu, secara struktur atau manajemennya itu akan lebih mudah gitu dikontrol. Karena kerjaannya sendiri kan udah rumit, ditambah rumit ini satu ini yang ini nanti kirim file ke anu, waduh. Jadi kemungkinan masalahnya itu akan besar. Jadi dibutuhkan semacam grup atau studio atau kumpulan orang-orang atau sindikat. Iya, betul. Nah, dia bikin komplotan gitu Mas. Oke, nah Abrar sendiri, iya Brar, karena kamu kan juga dulu eceran Brar. sampai sekarang masih eceran nggak? Wah, eceran terus. Iya Brar, menurut apa yang perlu disempurnakan nanti di grup, karena kita akan mulai lebih profesional sekarang. Ya tadi sih yang udah dijelasin sama Mas Gaga sama Mas Klik itu jelas banget sih sebenarnya. Maksudnya dengan kriteria seperti tadi, ya mungkin seiringnya berjalan mungkin akan ada tambahan. Cuman ya kriteria tadi emang dibutuhin banget sih. Dan itu udah cukup jelaskan lah tadi. Kalau menurut gua ya, karena gua pun sebagai misalkan nih, gue sebagai orang yang tadi platform tadi, nah gue juga harus tahu dong siapa yang nge-hire gue gitu. Jadi istilahnya udah pasti gitu. Oh, gue dengan kapabilitas gue mesti dapat kliennya yang begini gitu. Jadi ya sama-sama menguntungkan gitu. Ya, oke. Aku pikir cukup jelas. Ada tambahan Mas Adi? Kalau saya sih ingin mengomentari tentang keterlibatan antara hubungan industri dengan komunitas. Kalau misalnya saya lihat teman-teman industri, teman-teman profesional banyak yang sudah bergabung dengan komunitas, tapi saya lihat belum terlalu terekspos ya, belum banyak posting, belum banyak yang tahu apa sih yang sudah dihasilkan di industri lokal. Dan kira-kira kalau misalnya saya berusaha untuk profesional di bidang ini, saya kedepannya prospeknya bisa di mana itu persepsi saya kelihatannya masih belum banyak terekspos gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman seperti Rifki yang kemudian bisa dia posting karyanya itu yang like banyak dan banyak yang kaget gitu lah, belum tahu bahwa bisa seperti itu. Saya sih ekspektasinya bahwa teman-teman industri juga bisa relatif lebih aktif di komunitas. Misalnya posting seperti breakdown tadi untuk memperlihatkan software ini juga digunakan loh, skill ini juga digunakan loh karena memang ya di edukasi emang relatif kurang sih dalam hal itu. Ekspektasi saya sih itu lebih aktif di komunitas. Oke, nanti kita coba difasilitasi di forum lah. Mungkin kita bikin website khusus juga nanti, karena di Facebook kan itu kebanyakan ada campur antara sheet posting dan profesional posting lah. Oh iya, tapi kalau misalnya waktu tempo hari Mas Angga posting tentang iklannya atau yang waktu Rifki posting breakdownnya itu kan antusiasmenya lumayan sebenarnya. Sampai 1000 share loh. Mungkin gini mas, kalau menurut saya nih, saya pernah bikin beberapa tutorial gitu. Cuman gimana ya, maksudnya untuk menyampaikan sebuah tutorial itu kan bukan ada ilmunya, maksudnya tekniknya gitu kan, maksudnya nggak bisa sembarang orang untuk membuat kayak gitu. Kalau akhirnya beberapa tutorial akhirnya udah saya simpan sendiri, nggak jadi saya posting gitu. Nah itu jembatannya Rifki. Kamu Rif, kamu mungkin
ya mungkin kayak gitu, mungkin ya bisa jadi ya apa namanya ya, kalau yang gue rasain sih kayak gitu dulu, banyak tutorial yang udah gue bikin sampai bikin kayak satu DVD gitu, akhirnya nggak jadi. Atau mungkin saya juga nggak tahu ya, atau mungkin intronya ya lewat breakdown itu sih, kemudian yang lihat kan kemudian lebih antusias, oh rupanya komponen ini CG, oh ini, nah itu kan mungkin mereka bisa lebih termotivasi, jadi tutorial mungkin bisa cari sendiri. Ada sih di Jogja ada studio atau di beberapa tuh aku lihat channel yang memang dia membreakdown, dan aku lihat postingannya cukup bagus. Mungkin Rifki bisa jadi jembatan. Rif, ini peluang baru loh, Rif. Iya. Peluang baru. Atau kamu hanya mau jadi CGI TikTok atau apa nanti? Gimana, Rif? Terakhir kamu, Rif. Kalau viewernya banyak nggak apa-apa lah. Viewer itu nanti pasti gitu loh. Bisa dibeli lah itu. Saya udah minta review untuk membahas itu sih, VFX atau apa kita bikin. Betul. Video atau apa, mungkin kalau kita ini kan orang-orang introvert ya, di belakang layar gitu, monitor gitu kan. Pemalu. Pemuda masalah. Iya, ngomong di depan kamera itu kayak betul. Kita lihat Rifki itu, Rifki bisa ya gitu. Tapi mungkin itulah bridging-nya itu gitu loh. Iya, Orang kayak Rifki yang ngerti 3D, tapi juga di dalam dan itu kan ya enak gitu, pas gitu ya untuk ngejelasin lebih. Kalau kita kadang-kadang mungkin kayak ngebosenin kalau mau bahas tuh mungkin teori banget atau gimana. Nah, kalau gayanya konten kreator kayak Rifki kan lain gitu kan. Gimana Rif? Kamu Rif? Bedanya nih loh Rif, generasiku sama Mas Klik, Mas Gaga, Mas Adi itu 3GP. Kalau kamu kan udah full HD. Beda lah. Aku lihat gambarnya Abram aja di sini kualitasnya 3GP nih. Kalau kamu udah kelihatan tuh. Kalau depan kamera aja deh. Ayo Rif, komentar terakhir mungkin. Ya, ini sebelumnya memang sama sih kayak Mas Abrar. Dulu saya juga buat tutorial, sempat rame juga di YouTube, sempat ngasilin duit juga dulu di YouTube. Cuman karena beberapa masalah saya juga nggak aktif lagi di YouTube, dan ketika saya buat tutorial lagi, sepi yang nonton. Ya saya pernah ngerasain lah gimana sepi tutorial, saya nggak buat tutorial lagi kan. Nah semenjak alhamdulillah dapat laptop ini, saya pernah laptop ini, kemudian channel saya naik. Dan saya mikir, ini momentum yang tepat untuk mulai lagi mengedukasi bangsa gitu kan. Itu juga harus gitu. Kadang juga pengen buat yang mengedukasi, cuman kadang yang nonton nggak ada, mendingan nggak usah aja gitu, nunggu waktu yang tepat lah. Alhamdulillah sekarang ketemu waktu yang tepat, dan jangan sampai ini turun gitu. Nanti aku promoin Rif. Iya. Jadi bahkan sekarang aja boro-boro pengen naikin, bikin stabil aja masih susah sekarang. Jadi ya memang harus berjuang keras gitu. Ya itu bedanya Mas Klik. Iya. Tak potong ya. Mas, bedanya antara generasi kita yang kerja itu nggak harus dibayar atau jangka panjang. Kalau sekarang tuh kerja itu dibayar. Jadi mindsetnya memang beda. Oke, terus Rif. Dalam sekali ya. Berarti lo masih kurang ini usahanya untuk bikin tutorialnya kurang. Lihat Rifki itu. Dia patah penyerah. Gue mau jadi tutor aja deh di YouTube. Ya sih, kalau saya biasanya ngasih meyakin hasil akhir dari tutorialnya kayak gini, jadi penonton tertarik, oh bisa buat kayak gitu, gimana caranya gitu, jadi gini gitu. Dan juga saya lihat kan biasanya di Indonesia tuh yang tutorial kayak anggaplah After Effects lah juga, kadang-kadang juga lebih ke klik tool itu tanpa menjelaskan apa maksudnya. Jadi pengen berusaha ngasih tahu alasannya kenapa saya pakai tool ini, dibalik alasannya apa gitu. Jadi mungkin dengan itu bisa menarik minat penonton gitu. Itu sih pertama ya tadi mengengage-nya dengan cara melihatkan hasil akhirnya seperti apa gitu. Dan ya gitu. Oke, nanti gini Rif, aku fasilitasi kamu di Blender Army untuk bikin challenge khusus VFX. Nah hadiahnya minta ini mas senior ini.
gitu ya. Atau nanti ngomong sama Mas Deddy Kobuser aja supaya dikasih hadiah lagi. Nyari sponsor dong, nyari sponsor. Iya betul. Iya. Ngomongin soal visual effects, kebetulan ini saya baru upload video tadi jam 7 malam. Saya pengen buat video reaction gitu. Jadi ada beberapa orang nanti upload video di Instagram, terus tag saya, nanti saya reaction gitu. Mungkin bisa jadi kalau misalnya ada yang sponsorin buat ngasih hadiah, mungkin di next video bisa dikasih hadiah gitu yang bagus. Iya, konten reaction ya judulnya. Ya, konten reaction kayak Arto di Pro atau Koridor Digital gitu. Iya. Itu dapat hadiah gitu. Nah, betul. Ini udah 2000 view loh. Hah? Udah 2000 loh viewernya. Yang baru? Yang baru. Gila. Oh, saya ngeliat. Oh, Iya, cepet banget nih kamu lihat nih. Wih, gila. Ini kan 2000. Wih. Yang like 5. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Aku like di sini. Subscribe. Apa tuh? Lonceng. Nah. Lonceng. Oh. Yes. Thank you. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Sebenarnya menarik, cuman ini udah 2 jam tadi kira-kira. Nanti Buset, 2 kita jam. potong ya, 2 jam. Tambah kita tadi 2,5 Mas, ambil Oh iya. 3. Oke, terima kasih Mas Keli Wicaksono, Mas Gaga Nugraha, Abdul Satria, Mas Rifki, Nurul Rifki ya. Kayaknya kamu harus branding bukan Nurul Rifki, NRP. Yang branding dikit lah. Atau RP-nya doang. RP-nya. Nurul RP. Iya. Nanti aku bikinin logo ya. Rebranding. Ya makasih ya Rifki ya. Kayaknya kamu jawaban lah nanti di situ. Jawaban masa depan. Ya, nanti aku send Mas Deddy supaya Mas Deddy Kobuser supaya ini loh Rifki bilang laptop ini akan berguna buat nusa dan bangsa lah kayak gitu. Amin. Oke ya, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Nanti aku share di forum Blender, di grup Blender AMI. Semoga nanti di masa depan kita bisa collab ngobrol lagi, mungkin bahas project atau usul-usulnya dari Mas Kli, Mas Gaga, Mas Abrar dan lain-lain tadi bisa kita fasilitasi. Karena komunitas memang hangat-hangat tai ayam lah, kira-kira sih. Tainya aja VFX lah gitu. Tai-tainya ya. Ya. Tapi oke lah, kami juga seneng kok. Terutama ilmunya itu memang susah didapatkan kalau kita nggak praktek atau tidak bertanya langsung seperti ini. Semoga amal ibadahnya diterima gitu. Amin. Ya, makasih. Mas, boleh saya kasih pesan-pesan Mas sedikit buat forum? Oh, silakan. Iya. Silakan. Ya saya beberapa paling nggak sebulan terakhir ya ngelihat postingan itu ada beberapa ya mungkin yang klise ya dari komen itu orang-orang yang desperate gitu belajar animasi. Kayaknya nggak bisa atau gimana gitu ya, atau mungkin gimana ya, emang saya mungkin ngasih biar teman-teman yang belajar nih semangat gitu ya. Jadi kayaknya banyak yang di awal itu saya sendiri gitu belajar itu memang memahami teori dasar itu memang susah gitu. Jadi jangan cepat menyerah juga karena memang ini bukan bidang yang ya kita bilang sederhana gitu ya. Ini kita memasuki wilayah teknis yang berat gitu. Jadi kadang-kadang ekspektasi orang ketika belajar tuh kayak pengen cepat bisa gitu. Nah, dia harus tahu dulu apa yang dia masuki, bahwa ini adalah ruangan yang terjal gitu untuk dia masuki gitu kan. Keduanya ya butuh mental yang kuat juga. Udah gitu kita juga harus siap dengan proses yang ya misalnya processing komputer yang berat gitu kayak render ini lama sih ya. Terus bisa nggak sih dengan spek saya tuh belajar pakai Pentium 3, orang-orang itu masih nanya udah pakai i5 gitu masih nanya gitu bisa apa enggak. Kita bikin iklan pakai Pentium 4 gitu kan, bikin animasi pakai Pentium 4 bisa gitu, pakai apa aja bisa. Terus saya ini ngelihat beberapa postingan yang karyanya bagus, responnya adalah Mas spek komputernya apa?
Nah ini sebenarnya pertanyaan yang nggak relate sama hasil gitu, karena si hasil yang misalnya punya nilai artistik atau segala macam ini nggak ada hubungan sama spek. Spek ini kan hanya hubungannya sama kecepatan rendering kecepatan rendering. Tapi hasil dari kualitas karyanya ini kita harusnya mengapresiasi itu dari segi keseniannya atau artistiknya. Jadi bukan kita pakai komputer hasilnya sama, cuman bedanya yang satu lebih berat, ya rendernya sekian lama, mungkin beda-beda di situ aja. Tapi kan sebenarnya si komputer itu tanpa tangan kita ini gak jadi kayak gitu hasilnya kan. Itu sih maksudnya pengen meluruskan aja sih, agak ngelihatnya juga aduh kok banyak banget komentar buat tambahan mindset jadi kita harus rubah mindset dulu bahwa ini komputer atau software ini sebenarnya tanpa sentuhan manusia nggak jadi hasil karya-karya nih teman-teman yang ada di posting ini gitu. Jadi ketika kita melihat postingan yang bagus, mungkin lebih banyak menanyakan kalau memang itu hal teknis, ya boleh ditanyakan teknisnya, misalnya render engine-nya gimana, settingan rendernya gimana, mungkin boleh aja ya. Tapi kalau spek komputer pastinya itu cuma lebih ke efisiensi waktu ya. Kayak itu not. Ya itu aja perlu sih. Perlu di-highlight bagian ini. Jadi karena sebelum masuk ke dunia animasi ini kita pahami dulu nih keseluruhannya dan supaya mereka nggak tersesat juga nih. Supaya pas masuk tersesat di jalan yang benar. Oke. Itu aja sih saya. Orang baru di grup itu, jadi nggak apa-apa. Sebenarnya saya mantau memang masih pasif gitu ya, gitu. Ngintip dulu baru sebulan masa udah itu kan, maksudnya kayak ganjil. Tamu gitu. Tambah Mas Kuli lah biar genap lah. Mas Kuli belum masuk nih Mas Kuli kayaknya. Iya nih saya baru lihat. Nanti komentar ya. Oke, terima kasih Mas Gaga. Aku pernah ngomong kayaknya pas di videonya Mas Angga itu bahwa kreator itu memang selalu pusing karena dia membuat sesuatu yang lebih besar dari dirinya, ya kan? Ya jadi sesuatu yang nggak ada, yang belum pernah ada, maka dia selalu tampak pusing, tampak ini. Tapi sekali lagi tadi dari teman-teman kita juga belajar bahwa mental sama kreativitas juga deadline itu adalah sarana atau instrumen untuk kita bisa mencapai ke hasil yang memuaskan. Kira-kira seperti itu ya Mas ya? Iya betul. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Selamat malam teman-teman, selamat bekerja dan semoga kita sehat semua. Amin. Lancar lah ya, job-jobnya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.